semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Lulu di channel favorit kita semua, channel Lulu Miss Belanda. Nah, teman-teman, apa sih video kita hari ini? Video saya hari ini, saya punya ide nih. Kebetulan kan saya ada teman yang kerja di toko. Apa itu toko? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian kebetulan toko itu juga dimiliki oleh orang yang saya kenal gitu. Jadi saya hari ini mau membuat video mengenai toko. Apa itu toko? Akan saya coba sebutkan. Jadi di Belanda itu makanan Indonesia sudah menjadi makanan yang biasa bagi orang-orang Belanda dan juga orang-orang Indonesia yang ada di Belanda. Dengan banyaknya orang Belanda, dengan banyaknya orang Indonesia yang tinggal dan menetap di Belanda, kemudian keterikatan secara sejarah masa lalu Belanda dan Indonesia, banyak sedikit banyaknya ada kultur Indonesia yang dibawa ke Belanda, salah satunya melalui masakan atau kuliner Indonesia. Nah, dan karena keterikatan inilah kemudian banyak orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Belanda keturunan Indonesia yang di Belanda yang kemudian membuka bisnis kuliner untuk menjual makanan-makanan Indonesia seperti itu. Dan untuk tempat-tempat yang menjual makanan khas Indonesia ini secara khas di Belanda disebut dengan nama toko gitu. Jadi kalau kita nyebutnya mau ke toko gitu, berarti itu kita mau ke tempat makan Indonesia gitu, atau ke toko yang menjual barang-barang pernik-pernik Indonesia, terutama bumbu dan makanan kecil seperti itu. Jadi kata toko itu sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Belanda sendiri. Begitu. Nah, biasanya yang dijual di toko itu makanan-makanan khas Indonesia seperti rendang, nasi goreng, bami goreng, kemudian sayur-sayuran, sayur lodeh, semuanya dari bermacam-macam sayuran, bahkan urap, kemudian sayur buncis, tahu tempe kering, tahu bermacam-macam hidangan tahu, dan juga makanan-makanan kecilnya seperti risoles, klepon bahkan ada, kemudian martabak manis, martabak kecil, kue bolu spong, kue bolu busa, spong cake, kemudian ada spekuk itu juga yang terkenal, atau lapis legit gitu. Secara umum, secara rasa bisa dikatakan makanan ini makanan autentik Indonesia, namun sedikit banyaknya sudah sedikit ada pengaruh dari Belanda, dari cita rasa Belanda. Jadi mungkin untuk menyesuaikan dengan cita rasa Belanda, mungkin tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak dipedaskan seperti itu, tidak terlalu banyak cabai di dalamnya. Tapi secara keseluruhan makanan yang ada di toko adalah makanan autentik Indonesia, dan beberapa toko memang mereka juga menyediakan makanan yang memang autentik Indonesia seperti itu. Jadi seperti apa toko di Belanda? Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia, aku sudah ada di tokonya kenalanku di Boutenfelder, namanya toko Java Kuliner. Di sini juga temanku kerja. Namanya Ivona tuh, dia lagi sibuk melayani pelanggan. Aku boleh masuk ya? Aku terakhiran aja ngap. Iya, nah inilah tipis toko-toko di Belanda. Jadi mereka jual makanan Indonesia sudah jadi. Pembelinya tinggal milih saja apa yang mau mereka minta, kemudian ditimbang, atau mereka juga ada yang metode perames gitu, rames komplit, rames 2 isi daging dan 2 isi sayur seperti itu. Nah, ini dia makanannya. Nah, selain makanan, mereka juga punya snack-snack. Ini katanya belum komplit semuanya. Ada kue lapis, ada risoles, ada pisang goreng, ada harganya juga di situ. Nah, itu dia.
Pembeli bisa beli dan minta diangetin, atau juga bisa beli dingin kemudian diangetin di rumah. Macam-macam nih, ada tempe, tempenya pun macam-macam, ada tempe manis, tempe pedas, tempe sayur lodeh seperti itu. Ada sate, ada perkedel, ada teri tempe dan kacang. Kemudian ada terong pedas. Ada sayur lodeh, urap, bahkan ada urap nih. Mana urapnya? Oh, nggak kelihatan. Tuh, ada rendang juga. Nah, ini tipikal toko di Belanda, teman-teman. Ya, aku mau pesan apa ya? Sambil mikir dulu deh. Nah, di sini juga ada macam-macam cemilan kerupuk nih. Ada juga kerupuk pisang tuh di atas, kemudian ada juga rempeyek. Aduh, rempeyek enak nih. Berapa nih? 3 euro 25 sen per bungkusnya. Nah, ini dia temanku, si cantik jelita. Halo. Pakai masker. Rebar, harus wajib. Iya. Aku nasi kuning dong, menu. Aku pesan nasi kuning menu aja. Karena selama periode lockdown nggak boleh ada makan di tempat, jadi ya hanya diperbolehkan take away atau afhal. Begitu. 2 sayur, 2 ini ya, saya. 2 sayur, 2 daging ya. Sama 1 telur. Atau sayurnya aku mau itu dong, tempe yang pedas ini boleh? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Oh, beri sayur ya? Ya udah toge deh. Toge apa lagi? Toge sama urapnya nggak ada ya? Ya, sayang banget. Sprouches ya. Nah, sekalian mau mengenalkan sprouches ke orang Indonesia. Apa itu sprouches? Ini Sprite. Karena Sprite tuh. Tuh sprouches tuh itu kayak kol tapi kecil-kecil gitu ya. Daging semur deh, Cin. Sisanya habis. Ini apa ini yang tengah-tengah? Ayam kecap. Ya udah ayam kecap sama Rendang. yang belakangnya apa? Apa? Yang belakangnya apa? Ya, Ayam asam manis. ayam asam manis. Ya deh itu aja. Aku Tahu tempe boleh. ya udah itu deh, tahu tempe mending. Tadi bilangnya enggak. Ya mending aku tahu tempe deh. Yang mana? Yang pedas. Yang tengah tuh. Bukan yang itu, ya. Ini oblok-oblok. Oblok-oblok namanya. Suka dioblok-oblok ya. Oblok-oblok. Dah itu cinta. Aku mau ininya juga. Dadar jagung sama kiprisoles. Tuh ada lemper juga, tapi di sini lempernya nggak pakai daun karena daun nggak ada dan jarang dan mahal. Ada kue dadar 2 euro. Ada ondel-ondel 2 euro. Minta ini 1 sama kiprisol 1. Udah itu aja. Halo tante. Mami kedua saya. Oh gitu, mami keduanya Ivon. Nanti Ivon ada di YouTubeku sama Mbak Emi. Nanti aku review Mbak Emi makanannya. Buat kesibukan daripada nggak ada kerjaan lockdown. Kreatif, iya. Blogger. Ini bang, iya, Egenar kedua setelah yang itu tuh, asisten. Jadi berapa? Nah, itu semua tadi setelah total ternyata 15 euro. Aku bayar pakai kontan aja ya. Mumpung ada kontan. Nih, ibu kita belanja. Nah, udah borong dia. Borong. Akhirnya borong. Jarang-jarang kan aku ketemu Ivon dan jarang-jarang aku main kesini juga. Terakhir kesini Ivon nggak ada. Iya, kita nggak pernah ketemu ya. Cuma Mbak Emi aja. Nah tuh. Ada soto juga.
Ada tamarinda soup. Aku beli. Terima Iya, kasih. sama-sama. Gitu aja ya, Chan. Iya. Hai semuanya, kembali lagi. Jadi sekarang saya sudah di rumah dan dari rames yang tadi saya beli, satu bungkus itu ternyata banyak ya. Dan bisa dimakan untuk 2 kali. Jadi aku ambil separuh, kemudian separuhnya masih aku simpan di kulkas. Kemudian ini dia. Jadi tadi komplit ya. 2 sayur, kemudian dua menu sayur, kemudian 2 menu daging, kemudian 1 telur balado, dan aku nasinya milih nasi kuning. Kemudian ada juga bakwan jagung, ini harganya 2 euro, gede banget ya bakwan jagungnya. Ini enggak, kalau di Indonesia kan sedikit kecil dan tipis, kalau di sini besar. Nah, jadi ini ramesnya, jadi ada nasi kuning, kemudian ada telur balado, kemudian ada ayam kecap, kemudian ada toge, sayur toge dan sayur tahu. Kemudian yang spesial tipikal Belanda adalah ada sproutjes, sayur sproutjes. Dia dimasak pedas sproutjesnya. Jadi apa itu sproutjes? Jadi sproutjes itu sejenis kayak kol, kol kubis kecil. Nanti ada gambarnya. Itu tipikal sayur dari Brussels. Biasanya disebutnya Brussels sprouts, dan itu enak, agak-agak pahit seperti pare tapi tidak terlalu pahit, dan rasanya seperti kubis, agak sedikit pahit. Cuma ya, ini langsung aku coba sproutsnya. Jadi sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara Belanda, khususnya yang tinggal di Eropa, makanan Indonesia itu menjadi makanan yang sangat luxury, makanan yang sangat mahal, dalam arti susah didapat, kemudian menjadi hal yang luxury, menjadi hal yang mewah. Makanan Indonesia menjadi hal yang mewah. Nah, ini nasi kuningnya sama sayur togenya. Enak. Aku suka banget. Dan toko Java Kuliner ini salah satu toko yang memang benar-benar makanannya itu autentik Indonesia. Pedesnya kerasa, bumbunya kerasa, dan salah satu favorit saya. Sayangnya agak jauh dari tempat tinggal saya. Enak banget. Nasi kuningnya enak. Sebenarnya tadi aku juga pengen terong balado, tapi tadi aku nggak lihat. Enak pemirsa. Sproutsnya enak. Aku coba sekarang tahunya ini dimasak dengan tempe, kemudian disantenin dan pedas gitu. Enak. Ayam kecapnya. Jadi di sini menu dagingnya itu biasanya nggak dijual yang ada tulangnya. Jadi biasanya mereka memang sudah memasak dari daging-daging yang sudah difile, jadi file ayam atau file daging gitu ya. Gitu, karena biasanya yang bertulang tuh nggak dijual di sini, hanya untuk di rumah kalau memasak sendiri. Enak Mbak Emi, enak. Tempenya juga aku suka. Sekarang aku coba telurnya ya. Enak. Tinggal di Belanda, negara yang dingin, jauh dari orang tua, jauh dari teman dekat, bisa menikmati makanan Indonesia itu benar-benar sesuatu banget ya, benar-benar benar-benar harta gitu kan. Kalau masak sendiri kan repot, kemudian kalau masak sendiri juga
butuh waktu banyak gitu ya. Jadi beli itu menjadi hal yang praktis. Hmm, hmm, sedap, enak. Hmm. Dan biasanya toko-toko Indonesia yang ada di Belanda itu selain mereka menjual makanan untuk layanan jemput, jadi orang bisa datang kemudian bungkus bawa pulang. Biasanya mereka juga punya 2 atau 3 kursi di sana untuk orang yang ingin makan di tempat seperti itu. Tapi pada masa kondisi COVID seperti sekarang ini, memang nggak diperbolehkan untuk orang datang dan makan di tempat. Restoran kemudian semua tutup. Pokoknya restoran, kafe semua ditutup. Mereka hanya buka secara online atau pembelian antar atau pembelian jemput. Jadi seperti yang tadi saya beli ini. Jadi datang, beli, kemudian bawa pulang. Enak. Enak banget. Ya betul pemirsa. Pedasnya enak, rasa bumbunya enak, nasi kuningnya enak. Jadi buat teman-teman yang ada di Amsterdam dan sekitarnya atau yang ada di Belanda secara umum, silahkan mampir ke toko Java kuliner yang ada di Buitenveldert. Enak pemirsa. Ayam kecapnya. Pemirsa, habis bersih, ludes gitu ya. Enak banget, pedasnya kerasa, bumbunya kerasa. Jadi aku sangat rekomen toko Java Kuliner. Silahkan teman-teman yang ada di Belanda atau di luar Belanda, di Amsterdam khususnya, silahkan ke toko kuliner Java Kuliner. Dan sekarang aku masih punya satu cemilan lagi, bakwan jagung dadar gede banget ya pemirsa. Iya, 2 euro nih. Iya, aku juga beli risoles ayam tadi, tapi itu buat besok aja lah, karena udah agak-agak penuh nih perut. Dan tetap ya, aku tambahin kecap ABC. Gak bisa enggak. Biasanya tuh aku makan nasi tuh biasanya pakai kerupuk. Ini hari ini nggak pakai kerupuk aja udah enak gitu ya. Itu bikin aku jadi lupa kerupuk. Saking enaknya aku jadi lupa kerupuk. Bakwan jagung. Hmm. 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 Enak. Ini tadi aku ambilnya nggak dipanasin di sana ya, jadi aku panasin sendiri di rumah pakai microwave, atau kalau bisa juga teman-teman bisa panasin pakai minyak panas. Nah, toko Indonesia ini banyak banget di Belanda, di setiap kota gitu. Bahkan kota kecil pun ada. Itu menandakan betapa banyaknya orang-orang Indonesia yang ada di Belanda yang sudah menetap di sini. Juga menandakan betapa makanan Indonesia itu sudah menjadi bagian dari budaya negara Belanda. Dan anak-anak kecil pun mereka juga suka gitu. Gitu. Bahkan di Belanda, kalau di kota-kota besar seperti Amsterdam gitu, biasanya di hampir setiap jalan itu pasti ada satu toko Indonesia gitu.
Tuh, karena memang sudah jadi hal umum. Hmm. Hmm. Mau. Ya, beginilah teman-teman, tinggal di negara lain, negara orang, jauh, bisa makan makanan Indonesia, itu jadi hal yang sangat membahagiakan ya. Hmm. Hmm. Udah mau habis. Silahkan tanya ya, kalau ada yang mau ditanyain. Tulis saja di komen, atau kalau ada ide untuk video apa selanjutnya gitu ya, silahkan. Enak. Nah teman-teman pemirsa semuanya, sudah habis, sudah kenyang, sayangnya mah happy tummy, puas, terus enak. Saya rekomendasikan toko Jeff Kuliner. Kemudian senang sekali hari ini bisa bikin video lagi buat teman-teman semuanya. Cukup sekian dulu video untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.